Ini yang hadir sudah kok 20. Tadi 21. Kajian live. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak PSPAI Kecamatan Gempol Abah Haji Mundir. Yang saya hormati Ketua KKGPAI Kecamatan Gempol Bapak Mufarid, serta teman-teman sekalian yang alhamdulillah sampai sekarang kita semua masih diberikan kesehatan. Kedua kalinya, semoga salawat dan salam Allah tetap terlimpahkan keharibaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak dan ibu sekalian, teman-teman GPAI Kecamatan Gempol, pada kesempatan kali ini kita sengaja melakukan rapat terbatas hanya buat GPAI yang sertifikasi. Jadi ini sifatnya spesial. Untuk itu saya minta hadir semua dan alhamdulillah sudah 22. Jadi tinggal 4 orang yang belum hadir. Semoga nanti segera bisa masuk ke ruangan rapat ini. Para bapak sekalian, teman-teman GPAI yang saya hormati. Sesuai dengan edaran yang kemarin sudah disampaikan oleh PSPAI melalui grup, ini sudah banyak kecamatan melakukan hitungan nyicil pemberkasan, terutama di pengaktifan siaga, dan emisnya sampai sekarang saya coba kemarin masih belum bisa dioperasikan, masih error saya buka emisnya. Jadi kita fokus pada siaganya. Tapi untuk lebih lengkapnya nanti kita bahas satu persatu tentang persiapan pemberkasan ini. Para bapak dan ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, mari kita buka pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan umul kitab. Semoga lancar dan nanti kita bisa menyelesaikan pemberkasan dengan cara lebih dahulu memahami apa-apa yang harus disiapkan. Al-hadziniyah wa bisyafatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, terima kasih saya sampaikan, masuk pada acara yang kedua, sambutan dari Ketua KKGPAI Kecamatan Gempol, yang dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Mufarid. Kepada Pak Mufarid kami persilakan. Monggo Pak Farid, mic-nya dihidupin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abah Haji Mundir selaku PSPAI Kecamatan Gempol. Yang terhormat teman-teman pengurus KKGPAI. Yang terhormat teman-teman GPAI se-Kecamatan Gempol. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi setengah siang hari ini kita semuanya masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa mengikuti kegiatan virtual yang ketiga ini, istilahnya dengan katanya Pak Solikin tadi itu rapat terbatas. Kayak kan gitu, rapat terbatas.
Kayak wong sing penet-penet ngene lho, bahas masalah opono rapat terbatas. Waduh. Jadi kalau terbatas tidak semua kalangan bisa ngikuti ini. Khusus wal khusus, terutama khusus bagi Ibu Haja Ani Wahidah. Bapak Ibu yang saya hormati, salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kepada kita sekalian ke jalan yang benar, yakni agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Abah Haji Mundir selaku PSPAI, yang mana beliau sangat peduli terhadap keberadaan GPAI yang ada di Kecamatan Gempol ini. Apalagi Abah Haji Mundir sekarang tugasnya malah ditambah di Kecamatan Kraton. Istilahnya Abah Haji Mundir ini jaringannya lebih luas lagi. Lebih luas. Sampai 3 kecamatan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih yang kedua kepada teman-teman semuanya yang sudah memperhatikan undangan dari pengurus KKGPAI untuk melaksanakan kegiatan virtual ini. Yang mana tujuannya itu adalah kita mau membahas masalah persyaratan pemberkasan untuk pencairan TPP yang akan datang. Ini kalau di absen, ini masih kurang 5 orang. Iya, kurang 5 orang ini yang belum bisa mengikuti. 4. Kalau Pak Nanang tadi bilang 1 HP dengan 2 nyawa, pengiritan kuota. Kan begitu, Abah Nanang. Kak Bobo sak keluarga itu. Ya, terima kasih juga. Meskipun seperti itu, tapi kan tetap berusaha untuk mengikuti. Tidak tahu ini kalau di absen mungkin Abah Haji Lukman ini yang belum bisa masuk. Memang mungkin HP-nya HP jadul, tidak bisa download atau aplikasi Google Meet atau apa itu ya. Mungkin seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti biasa yang sudah kita lakukan, untuk kalau sudah menghadapi pencairan TPP, itu selalu ada persyaratan-persyaratan pemberkasan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, kalau tahun-tahun kemarin sebelum ada Corolla, itu kita tatap muka. Dan Pak Salikin menyampaikan kepada teman-teman bagaimana cara pengisian di dalam aplikasi siaga dan lain sebagainya sebagai bentuk persyaratan untuk pencairannya. Akan tetapi pada saat ini sebenarnya kemarin saya sama Pak Haji Mundir sudah sepakat kalau kita tatap muka saja, karena bisa jadi mungkin kalau secara virtual ini kurang leluasa di dalam penyampaian. Itu pemikiran saya dan Abah Haji Mundir. Oke, saya sudah sepakat sama Abah Haji Mundir, kita tatap muka, cuman jumlahnya tidak banyak kok, 26 orang, nanti kita cari tempat, saya bilang gitu sama Abah Haji Mundir. Oke. Gibah, saya koordinasikan lagi sama Pak Salikin selaku sekretaris untuk bagaimana kegiatan
Nih, akhirnya Pak Salikin mengingatkan pada saya. Mengingatkannya itu pada saat kita pertemuan tatap muka di Kepulungan 1. Itu menimbulkan permasalahan di belakang hari. Artinya, dianggapnya saya itu memaksakan. Padahal saya mengadakan kegiatan seperti itu tanpa ada izin dari atasan, dari K3S, dari kepala sekolah, dan lain sebagainya. Itu saya tidak akan melaksanakan. Nah, kejadian seperti yang sudah kita lakukan kemarin itu, sudah diizinkan Bapak Ibu. Bahkan saya bilang, gimana Pak untuk undangan? Ini undangannya kan belum ada tanda tangan jenengan, hanya ada tanda tangan ketua sama sekretaris. Oh, tidak apa-apa sudah. Nah, dengan diizinkannya itulah akhirnya saya laksanakan. Dan beliaunya tidak hadir karena ada kegiatan bersamaan. Oke, tidak apa-apa. Yang penting kan sudah diizini. Nah, tetapi di belakang hari kok timbul permasalahan katanya itu saya memaksakan ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, ini trauma dari kejadian itu Bapak Ibu, sehingga pemikiran Pak Salikin virtual saja. Saya bilang kalau virtual Pak Gin, apa bisa maksimal nanti sampai menyampaikan apa itu namanya tentang pengisian siaga atau emis atau yang lain-lainnya. Bisa, insya Allah bisa. Bilang gitu, oke, kalau gitu. Tapi tolong, ente konfirmasi sama Abah Haji Mundir. Karena saya tadi sudah deal sama Abah Haji Mundir kalau tatap muka. Ya sampaikan, karena ente yang tahu kronologi kejadian itu, tolong disampaikan dengan alasan yang apa itu yang sudah ente ketahui. Saya bilang gini, akhirnya alhamdulillah sudah dikoordinasikan sama Abah Haji Mundir. Abah Haji Mundir juga menyetujui kalau virtual seperti ini. Oleh karena itu saya mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, barangkali pertemuan ini ada yang masih kurang berkenan dan lain sebagainya. Akan tetapi nanti ketika pembahasan itu disampaikan baik oleh Abah Haji Mundir maupun oleh Pak Salikin, kalau ada sesuatu yang masih kurang paham bisa bertanya langsung japri atau nanti masih ada waktu untuk tanya jawab. Yang jelas semua ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Untuk kepentingan kita bersama, mari kita saling memberikan informasi, memberikan penjelasan yang sekiranya itu tidak menyulitkan di dalam pelaksanaan pemberkasan. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah penyampaian sambutan dari Ketua KKGPAI Kecamatan Gempol secara lugas dan gamblang. Kita mengadakan virtual seperti ini, online, rapat online seperti ini, ada kronologisnya dan kita sudah memahami semua. Dan kita harus bisa memaklumi karena memang masih pandemi coronanya masih tetap berjalan seperti ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, masuk pada sambutan kedua sekaligus pembinaan dari PSPAI Kecamatan Gempol kepada Abah Haji Mundir. Kami persilakan. Terima kasih Pak Gin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wa ala alihi wa billah.
Farid, matikan mic-nya Pak Farid. Bapak Ibu, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang kami hormati, terutama kepada para pengurus KKG PAI Kecamatan Gempol. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita semua dapat meeting meskipun melalui virtual, tetap di dalam keadaan siha wal afiyah. Untuk itu, agar kita tetap sehat wal afiat, keluarga kita, zuriat kita terhindar dari pandemi ini, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga kita semuanya sehat walafiat, terhindar dari wabah virus corona ini. Dan kedua kalinya salat salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita minadz dzulumati ilan nur. Dan yang ketiga, terima kasih atas rawuhnya panjenengan semuanya meskipun dalam kondisi semacam ini, tapi tetap melaksanakan meeting virtual. Dan saya ucapkan juga kepada Bapak Ibu guru yang baru bisa bergabung dalam pertemuan guru sertifikasi, yaitu Pak Mukhlis, Bu Ratna Mahsumah, dan Bu Latifah, yang biasanya di sekolah dasar Kejapanan 5 tidak bisa mengikuti, sekarang baru pertama kali. Saya ucapkan selamat bergabung dan selamat menikmati kalau sudah cair. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sertifikasi pemberkasannya itu menggunakan juknis pada tahun 2018. Sebenarnya sudah biasa, akan tapi agar tidak ketinggalan, saya hanya mengingatkan untuk lebih awal bersiap-siap. Yang masih belum terisi di dalam siaga itu diisi lebih awal, terutama yang tidak mengisi sendiri melalui operator atau orang lain. Yang pertama, masalah pemberkasan yang tidak tercantum di situ, yaitu masalah RPP pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran. Itu tidak dicantumkan, tapi dulu sudah merupakan kesepakatan. Tidak harus setor ke PAIS. Oke, sudah dilaksanakan. Tapi di situ poin berapa Pak Gin ada? Validasi sertifikasi pemberkasan itu terletak pada pengawas. Ini Pak Gin. Jadi, poin terakhir, Pak Gin. Ingat saya nggak bisa melihat soalnya edarannya. Poin terakhir, terletak pada pengawas. Lah itu, maka tetap Bapak Ibu membuat RPP di dalam masa pembelajaran pandemi ini. Mungkin bertanya Bapak Ibu, apakah perlu RPP? Dulu pertemuan virtual yang pertama sudah saya singgung. Guru itu pertama harus mempunyai perencanaan. Nah nanti harus ada RPP-nya. Bahkan pada waktu pertemuan pertama, saya sudah menyampaikan hanya 3 komponen. Sangat gampang saya kira. Yaitu komponen yang pertama. Apa dulu? Kedua,
Ketiga, evaluasi. Kedua itu proses kegiatan pembelajarannya. Jadi prosesnya itu harus tahu bagaimana, metode yang digunakan apa. Oke, nanti saya ungkap sedikit tentang materi pada hari ini, biar tidak masalah pemberkasan. Kemudian evaluasinya, karena ini sudah bulan September, Oktober itu sudah UTS atau ujian tengah semester. Kalau dalam K13 apa itu? Nah, PTS, Pak. PTS. cukup sederhana seharusnya. Dan siap-siap ulangan-ulangan harian. Sudah ada di sana. Sudah punya celengan lah. Nah, itu yang pertama. Oleh karena itu, RPP-nya seperti apa? Itu harus ada. Enggak banyak. Kalau dulu banyak, hanya 1 lembar. Jenengan mengajarnya 1 minggu 1 kelas. Misalkan kelas 1 itu berapa pertemuan, 1 kali pertemuan misalkan. Berarti 1 bulan hanya, misalkan 1 bulan hanya 2 kali pertemuan, oke nggak apa-apa. Berarti 6 bulan, 1 semester, itu hanya ada 3 kali pertemuan. Berarti 3 RPP. 3 RPP, 1 sampai 6, 3 kali 6, berapa? Hanya 18 lembar. Itu aja. Nanti saya harus tahu, karena saya mendapatkan tugas itu, kan kata panjenengan sebagai guru agama harus amanah kan begitu. Maka saya menjalankannya nanti harus ada. Nggak tahulah bagaimana cara mengadakannya, nggak tahu saya, yang penting harus ada. Kemudian evaluasinya seperti apa, tugas-tugasnya seperti apa, itu juga harus ada. Dan nanti harus saya tanda tangani kalau bisa, mungkin ya, kalau bisa sebelum pencairan TPP. Insya Allah TPP pencairan pada bulan Oktober. Biasanya minggu kedua. Tapi kalau bisa September itu sudah selesai. Karena rencana lebih awal bisa dibuat sebelum pembelajaran. Panjangan kemarin Juli kan sudah siap-siap, apalagi sudah ada laporan ke dinas. Laporan ke dinas saja saya suruh japri ke saya, nggak ada yang laporan sama sekali, masih nol yang laporan, nggak ada sama sekali. Itu nanti yang di luar ketentuan itu tidak ada, harus setor RPP itu tidak ada. Tapi diserahkan sepenuhnya kepada pengawasnya. Kalau pengawasnya kereng, jenengan nggak ditandatangani, itu hak pengawas. Jenengan tidak cairkan, nggak ada tanda tangannya, itu ada sebenarnya hak pengawas. Akan tetapi penuh pertimbangan dan kebijakan sehingga panjenengan bisa tetap yang kemarin-kemarin itu mendapatkan pencairan, akan tetapi kebijakan panjenengan mempunyai hutang atau masih ada tagihan, kan begitu. Itu untuk RPP, nanti harus. Biasanya masih minta keringanan, Pak Kin biasanya. Kemudian untuk siaga sudah dibuka. Siaga sudah dibuka, sudah kurang lebih 10 hari yang lalu. Adapun emis belum. Ini kita harus mengisi isi-isian yang ada, mengupload yang harus kita scan dan kita upload, kita siapkan, nanti akan dijelaskan oleh Pak Kin. Dan kemudian tanya jawab, banyak yang kita perlu bahas. Namun sebelumnya saya hanya sedikit menyampaikan, karena kemarin ada sedikit pertanyaan yang perlu dibahas. Sebenarnya apa sih tantangan GPAI pada
masa pandemi itu. Tantangan GPAI pada masa pandemi tidak hanya GPAI sebenarnya, tapi secara menyeluruh, secara umum merupakan tantangan. Mengapa? Karena pembelajaran tidak normal. Apa tantangannya? Yang pertama, guru agama, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti harus kreatif dan inovatif. Sudah pernah saya sampaikan. Tapi pertanyaan itu masih ada. Apakah harus kreatif dan inovatif saja? Tidak. Bapak Ibu di sekolah mempunyai Bapak Ibu kepala sekolah. Regulasi, aturan, kebijakan, semuanya itu terletak pada Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah mengikuti rapat-rapat dinas di Dinas Pendidikan Kabupaten. Di sana ada regulasi, ada aturan, kemudian dibijaki, disikapi oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, panjenengan harus mengikuti Bapak Ibu kepala sekolah. Bagaimana saran dan masukan dari Bapak Ibu kepala sekolah. Jadi guru agama tidak bisa sakar PDW. Karena kreatif kemudian ngajar CJDW. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus dipilih kebijakan kepala. Tapi tetap dituntut harus kreatif dan inovatif. Mengapa demikian? Kita harus mengikuti regulasi atau aturan atau kebijakan yang dikeluarkan atau dibuat oleh kepala sekolah, karena kepala sekolah itu merupakan leader dan manajer. Seharusnya kepala sekolah itu memang hebat, merupakan suatu leader, suatu pimpinan, dan suatu manajer, pengelola. Jadi kepala sekolah itu orang yang hebat, orang yang top. Kemarin Pak Kin saya katakan, cakep itu calon kepala sekolah itu nanti sama dengan calon bupati. Kemudian, di dalam pembelajaran, mungkin Bapak Ibu sudah seringkali menerima bagaimana metode yang digunakan dan model pembelajaran yang digunakan pada masa pandemi ini. Mungkin sudah mendapatkan banyak diklat-diklat tentang metode pembelajaran masalah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, itu mungkin bisa dipelajari dan nanti bisa diterapkan kepada anak-anak untuk dijadikan sebagai model yang paling baik. Seperti itu mungkin. Dan untuk sementara waktu, saya ingin tahu Pak Kin tentang surat edaran itu. Ya, surat edarannya mungkin Pak Kin bisa mengeluarkan atau mempresentasikan, nanti saya bantu, dan bagaimana cara mengerjakannya. Oke, begitu Pak Kin. Sampai jam berapa nih Pak Kin? Undangannya sampai selesai, Pak. Oh, sampai selesai, nggak ada jam ya? Mungkin ada jam berapa selesainya. Untuk selanjutnya, dari prolog yang saya sampaikan, mungkin bisa jenengan presentasikan dan nanti bisa sekaligus tanya jawab. Oke, terima kasih dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Sementara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah penyampaian dari penyampaian dan pembinaan dari PSPAI Kecamatan Gempol Abah Haji Muntir. Sebelum masuk ke kita bongkar isinya siaga itu apa saja, barangkali teman-teman ada yang ingin menanyakan sesuatu kepada Abah Muntir, silahkan hidupkan mic-nya, monggo. Karena ini undangannya waktunya sampai selesai, berarti tidak salah kalau misalnya kita dibuat
sampai selesai, sampai jam berapa misalnya, pokoknya selesai gitulah. Penting intinya selesai. Mumpung ini yang hadir alhamdulillah sudah lengkap lah 25. Hanya Pak Lukman yang belum bisa masuk mungkin. Monggo teman-teman kalau ada yang ingin menanyakan hal apapun seputar GPAI kepada Abah Mundir PSPI kita, monggo. Gak ada nggih. Kalau nggak ada, kita langsung bahas apa namanya yang itu Bang, yang surat edaran Bang. Oke, dari awal, mulai dari awal. Oke, saya buka dari sini Bang. Teman-teman mungkin bisa langsung membaca di layar HP-nya masing-masing. Ini surat edaran pemberkasan TBG 2020. Ini menindaklanjuti surat dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur nomor sekian ini. Langsung poin 1 Pak Kim. Maka dengan ini kami beritahukan beberapa hal sebagai berikut. 1. Guru PAI dan pengawas PAI wajib melakukan update data di PAI semester 1, semester ganjil 2020-2021 pada emis dan siaga. Nanti kita praktekkan. Kemudian yang poin 2, pencairan TPG berpedoman pada petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi guru pendidikan agama Islam nomor 7180 tahun 2018. Jadi pedomannya masih pada tahun 2018. Antara lain, A. Kriteria umum penerima TPG PAI. 1. Memiliki NRG. Ini yang masih belum dipunyain Pak Ramadan, walaupun sudah ikut apa namanya PLPG lulus, tapi mungkin NRG-nya belum keluar, sehingga belum bisa ngikutin TPG ini. Yang kedua, SKMT guru PAI ditandatangani kepala sekolah mengetahui pengawas PAI. Ini nanti setelah pengisian jadwal mengajar ya. Terakhir nanti ini. Kemudian yang ketiga, SKMT pengawas PAI ditandatangani Ketua Pokjawas. Ini untuk Abah Mundir. Poin 4, SKBK ditandatangani oleh Kakan Kemenak atau Kasipais. Ini nanti setelah SKMT. Yang cetak ini Pais nanti ini. 5, terdaftar pada lembaran keputusan PPK tentang penetapan penerima TPG. Yang poin 5 ini nanti bisa Abah Mundir. PPK itu apa, Bang? PPK itu pembuat kebijakan pencairan Pak. Yang Pejabat pembuat pembuat apa kebijakan. Kebijakan gitu. PPK. kebijakan. Kebijakan kita menandatangani. Menandatangani. Oh, nggih. Saya lanjut ke poin 6. Pencetakan SKMT, SKBK, dan SK Keputusan Penetapan Penerima TPG dilakukan melalui aplikasi siaga. Itu yang kriteria umum. Yang B, kriteria khusus penerima TPG PAI. 1. Memiliki sertifikat pendidik. Yang kedua, memenuhi beban kerja 24 jam. Ini nanti yang 24 jam ini, kalau kurang di satbingkalnya yang bisa ke satbingkal lain. Itu yang B, kriteria khusus. Yang C, dokumen asli yang cukup diunggah 1 kali. Pertama, sertifikat pendidik kita sudah mengunggah dulu. Jadi nggak perlu mengunggah lagi. Yang kedua, ijazah pendidikan terakhir. Sudah mengunggah kita semuanya. Yang ketiga, SK pengangkatan sebagai guru tetap PAI oleh yayasan pada sekolah swasta. Sudah. Poin 4, SK pengangkatan sebagai guru tetap PAI pada sekolah negeri. Diangkat atau disetujui atau disahkan oleh pemerintah daerah atau kepala dinas. Ini sudah. Ini yang sudah barusan sudah
dilakukan oleh Pak Mukhlis. Ya, jadi tetap bisa SK Kepala Dinas. Kemudian yang kelima, SK PNS dan SK Impasing. Iki Bu Anik Wahida kalau sudah keluar impasingnya bisa disertai sekarang mumpung pemberkasan di awal, awal triwulan. Poin D, dokumen yang dicetak dan diunggah tiap semester. Ini yang kita lakukan nanti. Pertama, jadwal dan tugas tambahan mengajar. Kita biasanya sering bilang SK tupoksi biasanya, 2 lembar. Poin 2, program pengembangan PAI bagi kepala sekolah. Ini Pak Lukman nih. Program pengembangan PAI bagi kepala sekolah. Poin 3, SKMT dan SKBK asli. Poin 4, absensi kehadiran guru PAI ditandatangani oleh kepala sekolah dengan stempel basah. Absensi kehadiran guru PAI ditandatangani oleh kepala sekolah dengan stempel basah. Artinya itu difotokopi, dilegalisir stempel basah sama kepala sekolahnya. Oke. Saya ulangi lagi. Soalnya banyak yang kemarin yang keliru, Mas ya. Ini yang poin 4. Yang poin 4 ini absensi kehadiran guru PAI ditandatangani oleh kepala sekolah Kemudian dengan stempel basah. Artinya kan hanya 1 kali absensi itu umumnya. Itu yang difotokopi lalu dilegalisir dengan stempel basah kepala sekolah. Coba saya ulangi lagi Pak Kim, nggih. Nggih, monggo, Pak. Absen ditandatangani kepala sekolah di stempel basah, oke? Nggih. Kemudian sampean ambil fotokopi. Nggih. Setelah difotokopi, minta legalisir kepada kepala sekolah. Baru diserahkan untuk biasanya yang bersama-sama itu legalisir mengetahui pengawas PAI, gitu Pak Kin. Nggih. Nggih, begitu kita teman-teman, nggih. Nanti didalami lagi, Bang, kalau ada yang tanya. Kemudian yang poin 3, verifikasi berkas tetap dilakukan oleh pengawas pendidikan agama Islam masing-masing wilayah binaan dengan dilampiri surat pernyataan keabsahan dokumen dan pengembalian TPG bila ada kekeliruan dalam pencairan mengetahui pengawas PAI. Ini yang disampaikan oleh Abah Muntir tadi. Jadi kalau misalnya kita nggak punya RPP, terus atau dokumen yang lain, perangkat yang lain, PSPAI-nya nggak mau tanda tangan, itu memang sudah ada aturannya di edaran ini. Saya ulangi lagi. Verifikasi berkas tetap dilakukan oleh pengawas pendidikan agama Islam masing-masing wilayah binaan dengan dilampiri surat pernyataan keabsahan dokumen dan pengembalian TPG bila ada kekeliruan dalam pencairan mengetahui pengawas PAI. Ini dokumennya ada, tinggal nanti di-share, cuman tanda tangannya terserah pengawas masing-masing wilayah. Nomor 4, perubahan gaji pokok terbaru dan pensiun dengan menyertakan KGB dan SK pensiun. Jadi kalau ada yang perubahan gaji, sekarang saatnya ajukan di triwulan pertama. Kalau nanti diajukan di triwulan kedua, insya Allah nggak bisa diterima. Karena biasanya anggarannya di awal biasanya. Sudah ditetapkan di awal. Nomor 5, seluruh dokumen administrasi pencairan TPG sudah diakomodir pada siaga, sehingga berkas yang dikumpulkan hanya SKMT, SKBK, surat pernyataan yang poin 3 tadi itu, KGB terbaru, dan SK pensiun. Jadi yang dibawa ke PAIS itu hanya SKMT, SKBK, SKMT ini kita yang ngeluarin, SKBK itu yang ngeluarin admin kabupaten atau PAIS, surat pernyataan yang isinya 2 tadi di poin 3 ya, yang ditandatangani oleh pengawas, kemudian KGB terbaru, kalau punya perubahan gaji atau SK terbaru.
dan SK pensiun bagi yang sudah pensiun. Demikian atas perhatiannya, disampaikan terima kasih. Itu teman-teman, simple saya kira, gak ribet, karena yang dibawa hanya beberapa, cuma nanti kita dalami di pengisian siaganya. Barangkali teman-teman ada yang masih ditanyakan, silahkan nanti biar ditanggapi Abah Mundir. Monggo teman-teman, yang nggak paham monggo. Yang perlu ditanyakan. Saya Pak Salikin. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abah Mundir. Simpel saja yang saya tanyakan tentang surat pernyataan itu tertanggal berapa? Untuk surat pernyataan kan ada kemungkinan ada 3 surat pernyataan, baik keabsahan atau yang lainnya, itu tertanggal berapa? Terima kasih. Ya. Bisa dimatikan. Nah, gitu. Oh, tanggalnya, surat pernyataan tertanggalnya berapa? Abah Mundir. Monggo Abah Mundir. Untuk surat pernyataan tanggalnya berapa? Membuat surat pernyataan itu apabila nanti sudah selesai SKMT-nya. Sekarang jangan dulu. Jadi sekarang tidak usah membuat terlebih dahulu. Ya, jadi disiapkan saja kalimatnya atau draftnya, tapi jangan dibuat dulu, masih jauh. Oke, kalau sampun bagi, kalau lanjut. Abah Mundir. Monggo. Karena kalau saya lihat di surat edaran ini belum dicantumkan tertanggal berapanya. Mungkin betul apa yang dikatakan Abah Mundir, menyusul saja nanti informasinya. Ketimbang sampai ngerjakan nanti salah diulangi lagi karena terkait dengan penandatanganan oleh PSPAI-nya. Begitu teman-teman, nggih. Barangkali ada yang lain monggo yang perlu ditanyakan dari poin per poin pada surat edaran ini. Tanya. Tidak ada nih. Monggo. Kata video. Absennya manual apa gimana? Yang pertama. Yang kedua, stempel. Stempel itu sekarang ada yang terbaru. Ada kalimat UPT-nya sama sekolahan. Apakah diperbolehkan jika stempel itu masih yang lama? Yang ketiga, tentang apa tadi itu, saya S2 dulu, lupa yang ketiga. Terima kasih Pak Min. Yang ketiga apa Pak Nanang? Saya lupa. Ini kita tampilkan lagi dulu. Yang mana? Yang poin berapa? Itu ya saya. Yang poin apa itu tadi? Yang C, Mbak Kin, yang C. Poin C. Nah, itu kan sudah semua diupload di Aga. Jadi yang perlu dikerjakan itu yang hanya di poin D ya. Ya, di poin A dulu Pak Nanang. Bukan. Yang pertama ini loh. Guru PAI dan pengawas wajib melakukan update data GPS meter ganjil. Kalau saya lihat kemarin di siaga itu, kita hanya ngisinya di update-nya di jadwal mengajar. Kalau memang ada perubahan gaji, ngisinya di itu,
di poin di atas di portofolio. Kalau Iya. ada perubahan gaji. Oke, 2 tadi Pak Kin cukup. Oke. Yang apa Mudir monggo? Yang pertama Mudir pertanyaan Pak Nanang, yang pertama itu masalah stempel karena sekarang ada stempel baru, Pak. Stempelnya baru. Yang pertama tadi masalah absen. Di absen. Kemarin absennya gimana? Manual? Kemarin itu karena kita sifatnya daring, tidak datang ke sekolah, maka pakai manual, Pak. Kemungkinan ini kan juga masih daring kan ya? Nggih. Berarti manual ya? Absen masih manual. Nggih. Ya. Kalau daring berarti manual. Kalau panjenengan sudah WFO, work from home, from office, berarti pakai Avenger. Melihat aja, karena nggak sama. Setiap kecamatan tidak sama Pak Nanang. Jadi kecamatan itu ada yang setiap hari masuk mulai jam 7 sampai pukul 2. Daerah Timur itu masuk setiap hari. Gempol itu termasuk enak. Masih piket. Jadi nanti kemungkinan manual, kemungkinan ya masih belum tahu kepastiannya. Sebenarnya kalau daring murni, WFH atau BDR, belajar dari rumah, berarti itu manual. Tapi kalau dari kantor WFO, berarti pakai Finger. Nanti melihat aja kebijaksanaannya. Karena kebijaksanaan itu tidak hanya satu kecamatan, tapi satu kabupaten. Kita nggak tahu Mas Yan. Kemungkinan manual. Yang kedua stempel begini ya? Nggih, stempel, Pak. Stempel itu berkaitan dengan Kemenak napa mboten lagi? Kan mboten. Berkaitan dengan cuman sekarang stempelnya sudah ganti UPT, Pak. Ya, karena sudah tidak ada UPT. Okay. Jadi satu sekolah itu merupakan satu UPT. Gitu kan? Okay. Kalau Dinas Pendidikan Kabupaten membuat regulasi itu harus digunakan, ya itu harus digunakan itu. Bukan Kemenak itu. Itu Pemda atau Pemkab. Maksud saya begini, Pak. Seandainya, nun sewu, kemungkinan Pak Nanang. Gini, Mbak. Seandainya stempel yang terbaru itu kemudian mungkin dipakai bendahara pas ke dinas mungkin, kemudian katakan kepala sekolah butuh stempel karena sifatnya mendesak, akhirnya pakai stempel yang lama. Kira-kira sama Kemenak ditolak apa tidak? Seperti itu maksud saya. Arah pertanyaannya ke situ. Kalau menurut saya aturan, kalau pemerintah daerah sudah harus menggunakan itu, ya harus itu. Itu aturannya bukan aturan Kemenak soalnya. Maaf Pak, saya juga menanggapi apa yang disampaikan pertanyaan daripada Pak Nanang. Begini Pak, umpama sekarang kayak SK tupoksi. SK tupoksi itu kalau kopnya itu sudah menggunakan UPT, SDN mana siapa, itu disesuaikan dengan kop suratnya. Jadi kalau ada kop suratnya UPT, maka stempelnya pun juga harus ada UPT-nya. Tapi kalau kop suratnya itu masih menggunakan lama, tidak pakai UPT, maka stempelnya yang lama. Itu maaf, itu menurut saya seperti itu. Terima kasih. Maaf, sebelumnya Pak Farid sebagai Ketua KKG. Halo? Nggih, Pak, nggih, monggo. Aturan menggunakan stempel baru UPT itu mulai tanggal berapa? Insya Allah per Juli, Pak. Awal tahun ajaran ini, insya Allah seperti itu. Kalau mulai tahun ajaran, awal tahun ajaran berarti semuanya harus menggunakan stempel UPT. Soalnya saya nggak tahu aturannya. Seharusnya seperti itu.
Mungkin Pak Nanang yang tahu dimulainya kapan Pak? Apa awal tahun ajaran baru atau sebelumnya itu sudah diinstruksikan untuk membuat apa itu namanya stempel yang ada UPT-nya? Monggo Pak Nanang. Maaf Pak Farid, saya bisa berpendapat. Oh iya, monggo Pak Budi, monggo Ya. Pak Budi, monggo. Untuk stempel yang baru yang berbunyi UPT itu kurang lebih sudah 3 bulan yang lalu itu sudah dilegalkan sama dinas itu dan diharuskan memang itu pakai itu. Jadi termasuk lembaga yang mengeluarkan surat atau yang lain itu ya harus pakai itu Pak. Tidak boleh ditawar-tawar lagi. Saya kira itu aja. Tuh, makanya tadi kan saya bilang Mbak, kalau apa itu kopnya itu ada UPT, ya otomatis, tapi barangkali Mbak, ada lembaga itu yang masih menggunakan kop lama, gitu. Itu paham seperti Halo itu. Pak Farid, halo. Oke, monggo, Halo Pak Farid. monggo, Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambah aja untuk masalah stempel UPT di mana itu insya Allah awal tahun ajaran baru ini sudah dimulai, itu harus semua stempel baik itu kop udah dirubah UPT. Khusus untuk swasta itu masih pakai stempel yang lama. Jadi untuk yang lembaga swasta tidak ada UPT, jadi masih pakai stempel yang lama. Tapi untuk lembaga SD negeri itu sudah pakai UPT. Itu. Sekalian saya mau tanya ke Pak Abah Mundir, sekalian Abah Mundir. Untuk masalah tadi itu yang pemberkasan itu kan untuk guru-guru. Saya ini atas nama kepala sekolah, apa tetap membuat program kerja kepala sekolah. Yang kedua, masalah jam pelajaran itu apa tetap pakai yang 6 jam atau enggak ada jamnya sama sekali atau cuma kosong gitu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Abah Mudir. Yang Pak Nanang tadi yang nomor 3 belum, Abah Mudir. Yang pertama Pak Nanang, makanya saya tanya mulai kapan dinas itu atau Pemda, Pemkab mengharuskan stempel UPT. Kalau sudah menggunakan stempel UPT, berarti harus menggunakan stempel UPT. Kemudian yang ketiga masalah apa Pak Kin? Pak Nanang tadi yang ketiga. Yang ketiga nggak ada pertanyaan. Oh, nggak jadi Pak. Tadi Nggak sudah jadi. saya jawab yang ketiga Pak. Nggih. Langsung yang ke Pak, kajian nih Pak. Bu Ani. Ini kepala sekolah itu teorinya kan sudah tidak menggunakan jam mengajar. Sudah menjadi top leader, sudah menjadi top manager. Jadi orang top. Apakah tetap menggunakan program kerja? Tetap program kerja plusnya apa? Karena dari guru agama harus ada program pengembangan agama Islam. Itu tambahannya. Program kerja tetap, tapi plus harus ada program pengembangan PAI. Kemudian untuk pengisiannya, apakah 0 jam, apakah 6 jam? Yang tahu bentuk tulisannya isian siaga adalah Pak Salikin. Monggo Pak Salikin. Oke, nanti yang Mas alas siaga nanti sekalian saya buka praktek di aplikasinya. Jadi satu sekali nanti Pak. Ini yang di luar pengisian siaga dulu, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman tentang isi surat edaran tadi. Kalau nggak ada, dibagiin. Masih rancu kalau menurut saya. Oke, monggo. Yang mana Pak Nanang yang rancu? Yang stempel, maksud saya begini, di saat memang sudah dikatakan Pak Budi dan Bu Kajiani memang harus memakai stempel yang terbaru ketika sekolahan itu mengeluarkan surat, entah surat untuk siswa, untuk gurunya,
termasuk tupoksi. Yang ini kan kaitannya dengan absen. Kalau Abah Muntir dibilang bahwa absen stempel itu tidak ada kaitannya dengan Kemenak. Maksud saya ketika kita mengumumkan berkas, nah itu kan ada stempel dari lembaga yang tangan kepala sekolah, katakan ada stempel dari lembaga. Kan absen seperti itu. Nah, kalau diteliti, katakan kemarin meneliti absen, ternyata keliru dikembalikan. Nah, ini ketika stempelnya itu salah karena tidak ada hubungannya dengan Kemenak, apakah nanti akan dikembalikan? Nah, akan dikembalikan Kemenak atau tidak? Nah, jika tidak, berarti kalau memang teman-teman di lembaga ada kesulitan ketika stempel itu dibawa salah satu yang berwenang, entah kepala sekolah ataupun bendahara yang lagi sibuk, mungkin bisa memakai stempel yang lama. Tapi kalau memang harus diwajibkan, katakan Kemenak meneliti juga tentang stempel, maka ya mau tidak mau tetap harus wajib pakai stempel yang terbaru. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau memang diwajibkan ya harus wajib, semuanya harus dipakai seperti itu. Ditolak atau tidaknya kan tergantung Kemenak nantinya. Stempel ini diakui atau tidaknya nanti kan seperti itu. Terima kasih. Oke. Kalau izin Abah Muntir nggih untuk itu Abah Muntir nggih. Saya anggap masukan kok. Bukan pertanyaan. Okay. Atau gini aja teman-teman, kita buat kesepakatan saja yang dari wilayah Gempol pakai stempel yang terbaru gitu aja. Insya Allah aman sudah. Kecuali yang yayasan tetap pakai yang kan KUPT yayasan kan gitu kan stempelnya itu yayasan. Ma'arif bawahnya. Mohon maaf. Kalau monggo. Regulasi dari Pemda seharusnya dilaksanakan. Bukan. Kok lucu loh. Daripada nanti sudah di Kemenak kembali kan nggak enak, Pak. Jadi kita harusnya begitu, harus mengikuti Pemda. Iya, betul. Lagian nanti kalau memang kesulitan, lembaga itu bisa digandakan itu. SD saya sudah menggandakan kok itu. Jadi kalau ada kesulitan dibawa ke Pak KS, apalagi bendahara itu nanti bisa gampang itu. Bisa mengusulkan digandakan Pak Nanang. Terima kasih. Oke, gitu aja Pak, kita buat kesepakatan semuanya pakai stempel yang terbaru itu aja biar sama. Okay. Mohon maaf Pak Muntir, kalau memang seperti itu apa yang disampaikan benar. Jadi untuk Gempol disepakati pakai stempel yang baru yang ada UPT-nya biar nanti tidak ribet atau ada yang kembali dan lain sebagainya. Jadi semuanya pakai stempel baru yang ada UPT-nya kecuali lembaga swasta yang tidak memakai stempel UPT. Itu aja yang disepakati. Monggo, terima kasih. Oke, sampun nggih, nggak ada lagi yang ditanyakan teman-teman nggih. Kalau nggak ada kita langsung praktik siaga nggih. Jam 9:30. Saya buka siaganya nggih. Sampai tinggal lihat di layar HP-nya masing-masing. Pengerjaan siaga masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Tinggal ketik siaga gitu aja. Ketik siaga, ngoten. Kan keluar gini, nggih. Kalau ada yang lupa dengan akunnya, tinggal di pencarian. Misalnya di sini Bu Nani misalnya. Pasuruan, ya hanya sekedar mengingatkan saja ini. Kalau ada yang lupa akunnya, karena panjang kan angkanya. Nanti di sini sudah keluar Bu Nani cara 2. Lalu di view, keluar sini nomor akunnya. Ini tinggal di copy. Di copy begini. Di copy. Lalu login di sini. Enggak mau.
Oh, ini saya belum keluar. Saya keluar dulu nih. Nah, di copy di sini tadi yang Bu Nani itu. Passwordnya kalau belum nggak dirubah masih tetap sama, gpai@2019. Nah, ini sudah keluar punyanya Bu Nani Irawati. Ya. Yang kita kerjakan langsung ke jadwal mengajar ini. Ya. Nah, kalau seperti ini berarti ada di personalnya yang belum diisi. Biasanya yang belum diisi disuruh diisi dulu. Mana yang belum diisi ini? Nah, ini. Kebanyakan teman-teman ini yang nggak diisi. Ini diisi juga disamakan dengan nomor HP-nya ini. Kalau ada yang kendala seperti itu. Kemarin punya buatnya seperti itu. Lalu disimpan. Kalau ada yang perubahan gaji juga di sini dicari. Ada nggak perubahan gajinya? Oke. Atau kalau ada yang mutasi tempat kerja misalnya. Dirubahnya di personal ini. Kalau sudah dirubah, maka dilanjutkan permanen. Nah, data lamanya nggak ada, data barunya ada. Kebanyakan itu kendalanya. Lah, ini masih menunggu persetujuan operator kabupaten. Tapi sekarang kan ada 3 di sana. Ada Pak Najib, Bu Patmi, dan siapa satunya. Insya Allah langsung direspon. Saya kemarin juga lihat punyanya Bu Warda ada kendala seperti itu. Nomor teleponnya saja nggak terisi di data pribadi ini, maka tidak bisa mengisi jadwal dan tugas ini. Nah, ini belum bisa ngisi ini selama belum disetujui oleh operator kabupaten. Ini yang kasusnya Bu Nani. Ya. Karena ini nggak bisa lanjut, maka saya cari yang lain misalnya. Misalnya di sini punyanya Pak Sinten. Coba siapa yang mau dicoba di sini? Pak Harun Subandi. Ya, ya. Saya bisa dicoba, Bro. Coba dicoba ayo. Coba. Punya Pak Mufarid. Nanti dicoba lagi. Ini lah. Marun, audionya lho kemriki koyo pasar. Ini kan punyanya Pak Mufarid nih. Oh, sudah berani. Pak Mufarid akunnya di copy. Lalu login ke sini di paste. Narasumbernya gak krungu. Terus Pak Farid, coba passwordnya sampai berubah apa enggak Pak Farid? Betul. Tetap ya yang Pak, yang penting loh. Apa itu passwordnya Pak Farid? GPAI. Das Raya, Das PP. Berapa Pak Farid? Berapa? Apa passwordnya Pak Farid? 010505. 0105. Das Raya. Itu kalau dirubah passwordnya. Nah, ini kan sudah masuk. Coba langsung lihat di sini. Jadwal dan tugas arahkan ke sini. Ini sama. Ada kasusnya. Berarti nomor teleponnya belum terisi. Ah, ini loh. Ini di copy. Lalu pastekan ke sini. Lalu simpan. Lanjutkan permanen. Jadikan permanen. Ini nunggu juga persetujuan. Rata-rata ada kendala seperti itu.
Tapi ada yang nggak ada kendala seperti itu. Punyaku, coba. Harun. Berarti ini tinggal menunggu persetujuan kabupaten. Coba kasus yang lain misalnya ya, barangkali coba sampai ketemu. Harun, Apal dah password Harun iku, wong gak apal ae. Ya lek aku Pretes raya. ngawur. Ini tinggal di copy gitu, Bu. Sebenarnya gampang. Nah. Di copy, dipastekan di sini. Kalau nggak dirubah sama GPAI 2019. Keluar, arahkan ke sini. Nah, ini punya Pak Harun nggak ada masalah. Berarti dulu personalnya diisi nih, nomor teleponnya diisi berarti. Jadi bisa langsung lanjut ngerjakan jadwal mengajar. Caranya, lo kok sudah ngerjakan ini, kok sudah aktif. Berarti Pak Harun sudah mengerjakan ini ya. Pak Harun sudah mengerjakan, mestinya jangan dulu Pak Harun ini. Wah, Pak Harun, jawab apa iku? Wah, iku. Ini mestinya Pak Harun jangan di... Coba saya lihat isinya apa. Ampun, mana? Oh, tidak usah. Oh, ibu. Lo, mati. Mas Rapli. Oh iya, punya Pak Harun itu sudah selesai. Isinya ini. Mangkane kok jaluk di kayak contoh ae Kang Harun nih. Ini sudah selesai. Jadi ini sudah selesai ya. Ini yang sudah selesai contohnya. Saya juga belum selesai kok. Ya, berarti kita cari orang yang belum selesai. Punya Pak Harun kan sudah selesai. Apa Yusuf? Coba dilihat. Milih apa Yusuf? Kalau sudah selesai berarti di sini SKMT-nya sudah layak. Coba saya buka SKMT-nya. Anda belum, oh SKMT belum ngerjakan, tapi ini sudah kecentang semua. Berarti Pak Harun sudah selesai di jadwal mengajar, tinggal nanti garap SKMT. Kita cari yang belum ngerjakan dulu Pak Harun nih. Misalnya Pak Yusuf. Nggih, makasih. Sampai ketemu yang kita mulai dari awal. Pak Yusuf. GPAI. Arahkan ke sini. Nah, ini punya Pak Yusuf ini. Nggak ada masalah. Personalnya berarti langsung bisa ngerjakan. Caranya adalah lengkapi ini diklik. Lalu mulai mengisi jadwal mengajar. Ya. Kemudian klik tambah mengajar. Sama. Saya ambil contoh misalnya. Coba Pak Yusuf hidupin mic-nya. Saya komunikasi. Pak Yusuf. Pak Yusuf ngajarnya mulai kelas 1 nggih? Pak Yusuf, mic-nya dihidupin Pak Yusuf. Ya. Misalnya Dari kelas 1 sampai kelas 6. Oke, kelas 1 berapa rombel Pak Yusuf? Kelas 1 1 rombel. Berarti kalau 1 rombel langsung tulis A itu aja ya. Ini tulis A gitu. Kemudian pilih mapelnya PAI. Jumlah jamnya kalau sudah PAI maksimal 4 di sini. Ditambah nggak bisa ini. 4. Lalu jumlah siswanya berapa Pak Yusuf? Kelas 1-nya? 37. Kalau sudah seperti ini selesai, 1 rombel, lalu tambahkan. Di sini langsung tambah sini. Kemudian nambah lagi, tinggal klik lagi tambah ini.
kelas 2. Kelas 2-nya berapa rombel Pak Yusuf? 1 rombel. 1 rombel kelas A, mapelnya Iya. PAI, jamnya 4. Jumlah siswanya berapa Pak Yusuf? Jumlah siswa 29. 29. Sama persis seperti ini. Kemudian sampai kelas 3 berapa Pak Yusuf? Kelas 3 2 rombel. Berarti A dulu, kemudian PAI, jumlahnya 4. Jumlah siswanya berapa? 20. 20. 20. Tambahkan. Karena 2 rombel kelas 3-nya nggih. Nggih. Kelas Yang B 3-nya 20. sebentar. Kelas 3-nya kan 2 rombel nggih. Nggih. Maka diulangi lagi kelas 3 rombel B. Mapelnya PAI 4 jam. Berapa jumlah siswanya Pak Yusuf? 20. 20. Ini nih. Ulangi lagi. Sekarang yang kelas 4. Kelas 4 berapa rombel? 1. 1 rombel. 4. Berapa jumlah siswanya? 31. 31. Tambahkan 4. Rombel. Kelas 5. Berapa rombel? 1. 1 berarti A, mapel PAI 4. Jumlah siswanya? 27. 27. Wakil-wakil siswa. Yang terakhir kelas 6. Berapa rombel? Berapa 1. rombel Pak Yusuf? 1. 1. A, PAI 4. Jumlah siswanya? 24. 24. Pak Yusuf apa ngajar PAI, ngajar BTK juga? Iya. Berarti mulai kelas berapa BTK-nya? Kelas semua, Pak. Mulai kelas 1. 1 sampai kelas 5. Sekarang misalnya kelas 1 nggih. Kelas Nggih. 1, rombelnya kan 1. Iya. Pilih sini muatan lokal. Kalau sudah muatan lokal, maka maksimal jamnya 2. Ditambah nggak bisa ini. Jadi sudah otomatis ditentukan dari sana jamnya. Jadi muatan lokal ini yang dimaksud BTG gitu loh. Yang serumpun. Nggih. Jadi jumlah jamnya 2. Jumlah siswanya berapa Pak Yusuf? Sama seperti tadi, Pak. Berapa? 37. 37. 37. Terus seperti ini. Oke. Jangan sampai kelewatan. Kadang kalau BTG kan hanya sampai kelas 5. Kok kelas 6 diisi BTG bisa. Muatan lokal 2. Yang 2A berapa Pak Yusuf? 2A 20. Oh, 29. 29 ya. Tak maruni pisan, Pak Yusuf. Oh iya, sip. Kelas 3A 20. muatan lokal 2. 20. Semua. Terus mau kan kelas berapa Pak Yusuf? B. Yang B. Sekarang B ya. Yang B. 20 ya? 20. Kalau untuk rombel ini Pak, kalau misalnya rombelnya kayak di Gempol 3, itu ada namanya itu. Rombel Melati, rombel 3 Melati, 3 Mawar, nggak apa-apa. Ini kalau nggak ada namanya, kayak Japanan itu kan nggak ada namanya. Jadi 3A, 3B. Ada namanya nggak apa-apa pasang nama di situ. Oh. Hanya membedakan rombel 1 sama rombel 2-nya saja. Kelas 4A, muatan lokal 2. Berapa Pak Yusuf? 2. Kelas 4. Kelas 4. Loh, 5. 3. Oh. Ya Allah. Iya, Mang. 4. 32. 31. Oh, mau 32. 32 mau. Oh, aslinya ini 31 lagi. Cek podo. Podo karo sing pertama mau. Kemudian kelas 1 kan. Aku ngomong juga 31. Ya, nanti dirubah bisa.
Kelas 5A. Muatan lokal 27. 27. Sampai sini selesai sudah kelas 5-nya, jangan sampai lebih. Dulu ada yang lebih sampai 6. Diusuk kabeh. Kalau ada yang salah, misalnya kelas berapa tadi yang salah jumlahnya? Kelas 3. Kelas 4A yang salah ya. Coba samakan. Oh ya 31. Ini kan salah ini. Sampai tekan edit itu loh. Ada tulisan edit, ditekan edit. Ini diganti 31. Lalu diubah. Nanti berubah sendiri ya, itu ya. Ya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, maka selanjutnya diunduh, Bapak. Ini diunduh. Sebelum diunduh, kalau ada perubahan kepala sekolah, lihat di pengaturan. Sekalian selesai ini. Nah, kalau sudah betul Wijianto, SPD, MPD, sama, berarti sudah selesai, sudah dirubah, disimpan. Kalau ada perubahan gitu ya. Ini kan sudah. Kalau sudah benar, maka diunduh, Bapak. Ini diunduh. Tunggu sebentar. Jadi itu prosesnya, ya. Sambil nunggu. Dari sini teman-teman ada yang ditanyakan. Ini saya kira gampang. Iya, gampang. Tapi sopo. Ada nggak yang ditanyakan teman-teman tentang pengisian? Jadi yang diupdate kalau nggak ada masalah di personal, langsung tujukan ke jadwal dan tugas ini. Nggak usah ke yang lain dulu. Kalau ini sudah benar, jangan diutak-atik karena kalau ini salah nanti masih menunggu persetujuan dari admin kabupaten. Sampai sini ada nggak yang ditanyakan? Kalau nggak ada, berarti sudah selesai ini. Oke. Nah, kalau sudah keluar seperti ini di print Bapak sekalian, di print, ditandatangani kepala sekolah dan stempel basah. Kemudian seperti yang dipunyanya Pak Harun tadi, ini nanti digandeng dengan SK tupoksi tadi itu, SK pembagian jam mengajar itu loh. Biasanya 2 lembar itu, kemudian jadwal mengajar sekolahan, kemudian ditambah ini. Itu yang di-scan PDF, dijadikan satu yang tadi itu, lalu diupload kayak punya Pak Harun tadi. Selesai sudah. Oke. Ini di print, nanti ditambahin lagi SK tupoksi yang 2 lembar tadi itu, lalu jadwal mengajar, diupload di sini, diunggah ini loh. Yang ngunduh ini hanya ngunduh jadwal yang ini yang diunduh, nanti nguploadnya yang 3 tadi itu, SK tupoksi, jadwal sekolahan, lalu jadwal ini. Tergantung urutannya seperti apa. Yang penting 3 tadi diunggah. Ini diunggah, disetujui, selesai, baru garap SKMT. Kalau belum disetujui seperti ini, memiliki jam masih silang, menu wajib minimal nyam YTM masih silang. Kalau punyanya Pak Harun kan sudah centang semua ini, karena sudah selesai. Sekarang menggarap SKMT. Berarti nanti tak balik ke punyanya Pak Harun. Ini kan belum bisa ini, karena masih belum disetujui. Oke. Sampai sini sudah nggih? Sampai sini sudah. Kalau sudah, saya tak keluar ini. Iya, keluar. Keluar. Yang punyanya Pak Harun tadi ya. Yang sudah disetujui. Harun Subandi.
Lagi gini, terus lagi. Oh, duduk. Ini, buat. Harun Jubandi. Loh kok belum Kok belum aktif? sudah terverifikasi? Oh, pun sudah aktif dulu. Biasa kan online. Buka SKMT-nya. Ini kan sudah centang semua. Nah, centang hijau. Sini sudah berbunyi layak. Kalau ini sudah layak gini, maka dicetak lagi nih. Cetak surat. Ini dicetak. Ini yang dicetak dulu, lalu biar enak di-convert ke Word. Di-convert ke Word, nanti ini dikasih nomor sekolahan, minta ke TU-nya. Oke? Minta ke TU-nya nomor sekolahan, lalu nanti ini diisi nilainya ini. Ini yang dimaksud Abang Mundir pengembangan dirinya tadi dulu. Jadi mestinya kita buat pengembangan diri untuk diisi di sini. 81 atau 80 atau 79, pokoknya 75 ke atas sudah baik. Evadir. Nah, ini yang maksud Abang Mundir ngisi Evadir fungsinya untuk isi di sini. Kalau dulu ini dibawa ke PAIS, Evadir yang apa namanya itu yang model C-nya itu. Sekarang enggak dibawa, tapi ini harus ada dasarnya ngisi nilai di sini. Dari 75 ke atas, di sini sudah kategori baik-baik. Sininya baik. Nah, ini yang nanti biar Abang Mundir nanti disetujui berapa angka di sini. Kalau terlalu tinggi nanti ngalah-ngalahi PSBA ini. Abang Mundir 83, kita 85, 88 nih. Ini yang berarti Pak Harun nggak ada jam tambahan, hanya PAI saja 24. Nanti tergambar di sini Pak, tergambar di SKMT sini berapa jumlah jam mengajar kita atau JTM-nya. Ngoten. Nah ini nanti pengisian ini Pak Harun jangan dulu nunggu informasi dari Abang Mundir. Kira-kira berapa layaknya di sini kita ini gitu loh. Pak Kin. Nggih, monggo Bang. Menurut sampean yang sering ke PAIS, melaksanakan proses bimbingan itu diisi apa tidak? Diisi semua ini Pak. Isinya sama dengan yang di atas. Sama-sama, kayaknya sama-sama isinya Evadir mungkin dua-duanya ini. Oh harus sama ya? Harus sama. Ya logikanya kan enggak. Ini normalnya mungkin PAIS pengawasnya yang menentukan berapa nilai yang pas buat kita itu. Loh, enggak, maksud saya antara melaksanakan proses pembelajaran atau program pengembangan PAI dan proses bimbingan itu kan menurut jenengan tadi harus sama di PAIS. Nilainya sama. Ya, itu menurut saya malahan kalau saya logikanya enggak, antara pembelajaran dan bimbingan itu beda. Ya enggak apa-apa, nanti ngikuti sana aja yang penting cair. Mungkin prediksi saya, mungkin karena sama-sama bingungnya lalu diisi sama. Mestinya kalau Evadir dengan ini poin A sama poin B, kalau misalnya sama kenapa harus dikasih 2 poin? Satu kan cukup. Mestinya beda nggak apa-apa kalau misalnya beda. Beda. Bimbingan tuh jenengan membimbing lomba misalkan. Itu bimbingan.
Kalau pembelajaran ya di kelas itu biasa itu. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ya? Jadi ini nanti sekali lagi jangan diunggah dulu biar nanti kita nilainya itu nggak Oh ya, Pak Gin. amburadul ngawur. Nilainya 76 itu sudah baik. Oke. Tapi sampai 76. Dulu di Ngempol itu yang sertifikasi ada yang menilai 79 ya cair. Oke, cair, Pak. Cair. 76 cair, Pak. Cair. Malahan di Lamongan itu banyak yang guru meminta-minta ke rumah pengawas minta dinilai lebih dari 76. Itu. Ini cerita teman saya. Nah, nanti jangan terlalu tinggi. Kalau jenengan minta 90 ya nggak apa-apa wis. Tapi nanti saya juga akan meminta pertanggungjawaban itu ya. Kalau aja apa? Sepakatin jenengan pinten Pak kira-kira maksimalnya Pak gitu. Maksimalnya gitu, Pak. Kemarin sama berapa lagi? 81. 81. Nah, 1 itu cukupan karena saya mungkin 82. Saya nggak tinggi-tinggi kok, yang penting cair saya itu. Lagi. Maksud saya biar enak gitu, Pak. Ya, oke. Disetujui tertinggi 81. Sebenarnya harus sesuai dengan evadirnya. Enggak. Evadirnya berapa? Bukan evadirnya berapa, Pak. Evadirnya buat apa enggak, ngoten lho, Pak. Aku takutnya kan belum buat evadir. Gimana evadirnya? Belum. Dereng. Filenya ada, teman-teman. Filenya kan itu kan serba otomatis itu. Ngisi angka berapa, nanti keluarnya berapa. Jadi nggak usah ngitung di evadir. Ya seharusnya disesuaikan dengan seharusnya. Dengan yang telah dilaksanakan dan belum. Atau ini Pak, dibuat berapa maksimalnya Pak? 81 ngoten Bang ya? Iya 81 aja. Monggo, ada yang tanya monggo. Ya, tanggut Abang Mundir. Kalau nggak salah dulu ada ketentuan. Nilai evadir itu jangan sampai turun. Masalah situ gimana itu, Pak? Siapa yang menentukan, Pak Iwan? Pak Iwan itu tanya apa menyuruh itu? Yang menentukan siapa, Pak Iwan? Pak Fahri. Ya Pak Iwan itu loh. Tanya apa menyuruh? Kok jangan sampai itu? Loh, enggak. Seingat Pak Fahri, nilai itu harus naik gitu. Kalau dulu 76 nggak masalah, dari 77 kan gitu. Iya, betul Pak Iwan. Iya, terus gimana itu kan? Nggih. Monggo. Abang Mundir. Enggak masalah. Orang itu kadang naik, kadang turun itu biasa. Kadang kaya, kadang miskin biasa. Kadang punya uang, tidak biasa. Menurut saya begitu, Pak. Manusiawi. Kadang cerdas, pinter, lomba tahun gupres tahun ngarep kok anjlok, biasa. Nggak masalah, yang penting jangan sampai di bawah 76 gitu loh. Kalau sampai di bawah 76 maka tidak akan cair. Gitu, Pak. Oke, ngoten mawon, kita mainnya di angka 76 sampai 81. Mentoknya di 81. Karena Abang Mundir 82. Kalau Abang Mundir ideal, Pak Iwan ini orangnya idealis soalnya. Kalau ingin ideal, kerjakan evadir sesuai dengan keadaan yang nyata. Membuat RPP sempurna, komponen ini diisi sudah diisi belum? Nah, komponen ini sudah diisi belum? Kalau belum sudah diisi sempurna belum? Nah, kalau sudah sempurna semuanya berarti baik. Itu kalau ingin ideal. Ingin ideal. Kalau tidak ingin ideal ya memang akhirnya kira-kira. Udah, gitu aja. Oke, sudah sepakat nih. Mainnya di angka 76 sampai 81. Abang Mundir 82. Ojo 83. Apa?
Saya itu bebas loh. Nggih. Pokoknya angkanya di situ nggih. Gini cara pengerjaannya, kalau ini sudah selesai, ini sudah diisi semua, misalnya 81 kategori baik, 81 kategori baik, di print, ditandatangani pengawas sama kepala sekolah, lalu diupload lagi ke sini, Pak, diunggah. Kalau sudah diunggah, itu tadi keluarkan santai tadi. Kenapa, Bang? Itu tolong diedit nama-namanya itu ya. Langgi nanti ini biar ini kan bentuknya PDF, Bang. Nanti teman-teman itu harus di-convert ke Word, baru bisa ngedit ini. Nah, termasuk ngisi ini dan ngisi nomor. Sama ngedit. Nah, gimana? Nggih, betul. Oke. Sudah? Nggih, sampun ngoten tok, Bang. Ini Ada selesai. Mungkin pertanyaan dari Bu Ani Wahidah. Oh, nggih, nanti itu bayang kepala sekolah. Ya. Nggih. Ini kan sudah, nggih. Berarti kalau sudah kita keluar. Kalau sudah diunggah di sini, Pak. Setelah diunggah selesai, nanti Pais yang nyetak SKBK. Sudah selesai, tinggal nunggu cairnya kita. Gitu. Teman-teman sudah nggak ada yang ditanyakan ya? Kalau nggak ada, saya langsung coba yang ke kepala sekolah. Bu Ani Wahidah. Kayak di passwordnya diganti Bu Ani ini. Bu Ani Wahidah passwordnya apa Bu Ani? Kalau masih monitor. Bu Ani Wahidah? Sudah nggak ada orangnya Bang. Bu Ani Wahidah? Enten Bang. Oh, Ada. Kalau kepala sekolah itu, kalau Bu Ani Wahidah sudah saya telepon ke Pak Najib dulu, sudah dirubah Pak statusnya. Statusnya sudah dirubah dari GPAI jadi kepala sekolah. Jadi dia tinggal ngerjakan saja sebenarnya, Pak. Terus Pak Lukman bisa buka, masih tetap passwordnya. Oke, ini Pak Lukman. Oke. Ini masih juga harus ini nggak diisi. Jadi teman-teman langkah pertama dibuka siaganya, nggih. Nanti kalau memang ada seperti ini biar segera kalian ajukan ke kabupaten. Karena memang dulu tidak diisi nggak apa-apa nomor telepon itu. Sekarang harus diisi. Makanya sekarang kalau data pribadinya nggak bisa, ya tadi itu ngerjakan ini belum bisa. Sebelum ini disetujui oleh kabupaten. Termasuk Pak Lukman nggak bisa ini. Nggak bisa. Okay. Ini punya saya. Kalau kepala sekolah, urutan kerjanya sama Pak dengan guru sebenarnya. Pertama tetap ngisi ini, kelas 1 sampai kelas berapa diisi. Loh, Pak Kim. Okay. Apakah punya jam kepala sekolah itu? Enggak hanya aturan ngisi ininya, Pak.
Nanti yang diunggah di sini itu tupoksi, yang pembagian jam mengajar itu, kemudian SK kepala sekolah, kemudian pengembangan PAI, sama jadwal yang ini. Itu diunggah semuanya selesai. Tapi sebelumnya, kalau kepala sekolah yang baru nanti harus ngasih fotokopi SKKS-nya ke Pak Najib. Bisa difoto, dikirimkan, bisa ke sana untuk mengubah di statusnya dari guru PAI ke kepala sekolah. Setelah dirubah, pengerjaannya hampir sama dengan guru, Pak. Cuma nanti yang diunggah ketambahan pengembangan PAI, itu aja, Pak, untuk kepala sekolah. Nggih. Makasih. Barangkali itu, teman-teman. Saya kira kalau dicoba ngerjakan, insya Allah bisa. Dicoba-coba aja dulu. Salah nanti baru minta bantuan. Biar bisa gitu loh. Jangan takut mencoba. Salah kan nggak ada masalah. Kayak tadi urut-urutan nih. Buktinya Pak Harun sudah bisa selesai itu Pak Harun. Tinggal SKMT. Begitu teman-teman. Barangkali ada yang ditanyakan lagi tentang isi jaga tadi. Cuman saya minta sekarang awal-awal ini coba dibuka. Barangkali ada yang belum lengkap data pribadinya. Biar diajukan dulu, nanti disetujui kabupaten, baru ngerjakan jadwalnya. Kayak punyanya Pak Farid tadi, punyanya Bu Nani. Sudah saya ajukan, tinggal disetujui sama kabupaten. Kalau nggak ada yang tanya, berarti sudah selesai Pak penjelasan saya tentang siaga. Barangkali Abang Muntir ada tambahan, monggo Pak. Dari saya, mungkin masa pandemi ini banyak wali murid yang susah, panjenengan nggak usah berbuat macam-macam, harus usahakan sebagai guru agama, harus menjadi tauladan, harus menjadi uswatun hasanah yang baik, sudah hasanah tapi yang baik. Ya. Di hadapan, mungkin ke sekolah di hadapan guru-guru yang lain, dan bagaimanapun juga kepala sekolah akan menilai panjenengan sebagai guru agama. Tolong pertahankan sebagai guru agama, harus menjadi contoh tauladan yang baik. Meskipun tidak bisa, kita harus tetap berusaha. Kemudian selanjutnya, untuk mengenai masalah pembelajaran pada anak-anak, kita harus mengikuti kebijakan dari kepala sekolah, di mana kita berada, anjurannya bagaimana, masukannya bagaimana, sarannya bagaimana, aturannya bagaimana, kita ikuti begitu saja, nggak usah neko-neko. Ya. Yang penting kita sudah melaksanakan sebaik mungkin, kemudian kita kerjakan untuk proses administrasi pemberkasan TPG, kita usahakan secepat mungkin selesai. Nanti satu kecamatan selesai, kita sudah enak, nggak ada beban. Mumpung masih di awal, kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, monggo mari kita bertanya pada Pak Salikin, pada Pak Farid sebagai Ketua KKG. Nanti kalau kita kompak, kita bersama-sama, kita lebih enak. Kita pun di Ngempol ini saya berikan apresiasi karena sudah virtual selama 3 kali selama pandemi, sudah 3 kali. Yang lain tidak pernah sama sekali. Saya membawa 3 kecamatan, yang lain belum pernah sama sekali. Hanya di Ngempol sudah 3 kali. Mungkin Bedi saya ajak tidak berani. Beraninya cuma tatap muka. Di Keraton juga begitu. Makanya Ngempol saya acungi jempol, saya apresiasi, terutama kepada yang memandegani, menginisiasi adanya pertemuan virtual meskipun tidak tatap muka. Demikian pesan saya, lakukan, kerjakan apa yang menjadi tugas Bapak Ibu sebagai guru agama.
untuk menjadi tauladan yang baik. Untuk itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak Salikin, monggo. Oke, makasih. Pak Farid, ada tambahan Pak Farid untuk pertemuan kali ini? Mboten, sudah kiranya sudah cukup untuk pembinaan dinas yang disampaikan oleh Pak Junudi. Oke, makasih. Ini karena dari mulai jam baru. Oke. Pak Harun masih belum puas kayaknya. Pak Harun ada yang ingin ditanyakan? Ya, Suaranya gak enak Pak Harun. Pasar ditutup pensik, pasar ditutup dulu. Pasar keamanan ditutup dulu baru bertanya. Kalau tidak ada Harun. Pasarnya Pak Harun ditutup dulu Pak. Ya, seperti itu. Halo Bun. Sudah? Halo ya. Oke. Terima kasih Salikin, Pak Farid, Abang Muhir. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya karena yang saya tanyakan ini agak melenceng dari tema. Punten, mohon maaf. Saya hanya mau tahu informasi Pak berkaitan dengan beberapa bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu kita sudah mengadakan KKG online. Yang saya tanyakan perlu informasi, biasanya bulan-bulan September atau Oktober itu ada usul tingkat atau usul pak. Kita kan perlu namanya sertifikat. Untuk info sertifikat yang bulan kemarin kita laksanakan KKG online, Bu, gimana infonya sementara untuk hari ini? Terima kasih. Oh ya Pak Harun, untuk yang sertifikat kemarin yang online selama 1 minggu, ini kan kebetulan kadinnya kan PLT. Ya, ini masih proses tanda tangan di Kadin, Pak Harun. Karena kebetulan yang di sini yang masuk panitia saya, Pak Farid, Pak Mukhlis, sertifikatnya sudah ada di Kadin. Tinggal nunggu dari Kadinnya. Tanda tangan kepala dinas, Pak Harun. Oke, terima kasih. Baiklah Bapak sekalian, ini sudah 2 jam ya. 2 jam kita pertemuannya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Yang sampai akhir ini 19 Pak Abang Mundir dari 25 tadi yang hadir. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya selaku moderator dan pembawa acara pada pagi hari ini, apabila ada salah kata saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk doa saya serahkan ke Ustadz Muhammad Soleh. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soleh. Pak Soleh. Pak Solehnya nggak ada. Tak doain dewe. Ayo Pak Kin, didoain sendiri ya. Wis, biar cepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubti'u ya Mu'id ya Fa'alu lima yurid. Aghnina bihalalika an haramik
وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وبرضا الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.